Kita harus berpikir apa yang menjadikan kita sombong. Kita akan sombong dengan mobil mewah kita. Anggap saja punya mobil harganya 1 miliar. Baru keluar disalib sama mobil harganya 1,5 miliar. Kita bangga sombong dengan rumah megah yang kita bangun dengan harga 2 miliar. Ternyata baru melewati gang sebelah ada rumah dibangun 3 miliar. Apakah hidup kita hanya jor-joran macam itu? Allah, Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita sombong. Kalau Allah memberikan kepadamu rizki, bersyukurlah. Tapi jangan berubah hatimu menjadi sombong. Tadi hadis dibawakan oleh pembawa acara, ya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Ada setitik kesombongan menjadikan dia mencicipi neraka loh ya. Sombong itu membahayakan, sombong itu merusak. Yang dengan ilmunya, Masya Allah, sombong dengan ilmunya. Setiap orang, ya Allah ya Allah. Biasanya kalau jadi juru dakwah nggak bisa penuh kasih dia. Dasar tuh orang kampung, orang desa, orang ini, orang aduh, semuanya direndahkan. Tidak seperti itu juru dakwah sesungguhnya. Kalau orang semakin punya ilmu dan ilmunya ilmu akhirat, semakin tawadhu dia. Tidak sombong. Kita mau sombong dengan apa? Dengan badan jasad kita. Anda mau sombong dengan apa? Ayo, kegantengan, kecantikan dan sebagainya. Setiap hari Anda buang apa sih? Setiap hari Anda buang apa? Buang kotoran. Siapa yang bangga dengan kotoran? Di dalam perut kita ada sesuatu. Kalau kita tidak mandi seminggu saja, sepertinya kucing jauh lebih disenangi daripada kita. Sudah gitu mau sombong. Ini orang betul-betul orang bodoh sombong itu. Dia tidak menyadari dirinya itu siapa. Ya namanya orang tertipu ya tertipu. Maka ilmu sombong bukan ilmu melihat orang lain. Pandai-pandailah kita melihat kekurangan kita, supaya kita tidak gampang bawa kepada kesombongan. Yang repot itu orang selalu melihat orang lain. Tuh sombong, tuh sombong, tuh sombong. Dia sendiri sombong gak sadar. Sebab sombong itu sebabnya berbeda-beda. Kalau mungkin ada orang lihat, oh orang kaya sombong, rupanya ini ustadz sombong. Baik. Jadi kesombongan itu adalah menjadikan orang itu menolak kebenaran. Wa qamtun nasihatan nabi al-kibru batarul haqqi. Kalau orang sombong itu susah nerima kebenaran. Belajar pun pakai milah-milah. Kalau ndak ustadz terkenal itu yang sering kelihatan di televisi itu, di YouTube itu nggak mau. Ada ustadz di YouTube-nya. Kan ada, wah ini ustadz YouTube. Anda kenal kami dari mana? Dari YouTube. Nah, ini ustadz YouTube ini namanya. Wah ini bahaya ustadz YouTube. Tak lagi begini ini beneran YouTube editan. Pernah ada ya ustadz? Boleh saja ngambil dari YouTube. Maksud kami apa? Ada sebagian orang untuk belajar adalah seperti itu. Harus yang ngajar orang terkenal, harus gelarnya ini, harus ini, sehingga tidak bisa menghormati ustadz-ustadz yang Masya Allah, yang dengan jerih payah dia ngajar bab wudhu, bab sholat. Anda pernah belajar wudhu dengan saya? Tidak. Ayo, siapa yang ngajari sholat Anda? Beliau-beliau yang perlu Anda hormati daripada saya. Ibaratnya begitu sederhananya. Itu yang ngajari sholat. Cuman hari ini sudah mulai, ini ngajari fasolatan ya, yang ngajari saya pemikiran. Pemikiranmu tidak sah kecuali sholat dulu. Jadi orang-orang hebat itu yang bersembunyi di balik ketawaduannya di kampung-kampung itu, di masjid-masjid itu, di musola-musola itu. Cuman karena kita sudah kena virus sombong tadi, sudah merendahkan, pulang ke rumah itu lihat. Di kampung-kampung, main dari kampung, tidak bisa menghormati kiai kampungnya lagi. Wah, alamat sengsara tuh manusia. Mungkin kita sukses di kota, tapi saya belajar agama dari siapa? Ingat, jangan gara-gara sudah kenal ustadz terkenal, sudah berkoneksinya dengan ustadz terkenal, sama ustadz di kampungnya jadi merendahkan. Bukan level saya. Ustadz saya mau dia. Wah, ustadz terkenal dia pajang fotonya dengan dia. Ustadz kampungnya nggak ada fotonya, karena ustadz kampung. Saya rendah. Ini maksudnya ini bahan koreksi saja. Kita harus korek-korek, jangan-jangan kita sombong jenis ini. Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan nafsabnya. Anak kiai sombong ke sana kemari. Yang kiai bapakmu, bukan kau. Kamu tetap bodoh kalau udah ngaji, bodoh. Ngurasa kemana-mana anak kiai. Yang kaya, yang kiai bapaknya. Anaknya mah enggak, sombong dan nasab enggak berguna. Sudahlah, yuk kita sama-sama kita merenungi diri sendiri. Apakah orang tawadhu itu berarti orang harus fakir? Oh enggak dong.
Anda bisa membaca kok, biarpun orang itu kaya raya, mungkin mobilnya mewah, tapi suatu ketika di saat dia harus duduk di mobil yang biasa, nggak akan ada perbedaan. Ustadz, kayak Ustadz sombong, gara-gara dijemput mobilnya nggak ada AC-nya, dari awal akhir kipasan. Ya Allah, nyiksa yang punya mobil jadi sedih banget itu. Nggak boleh begitu ya Ustadz. Bahkan mungkin enak banget mobil ini, tahun berapa ini antik, asyik ini, asyik gitu aja seneng orangnya. Astagfirullah, asyik. Sedih dia mungkin memberikan mobil terbaik yang untuk Anda. Nggak usah pakai mobil saya harus begini, harus saya nginep di hotel begini. Saya mulai dari Ustadz dulu karena saya ngaku Ustadz, kan begitu. Ini satu-satu ya. Kayaknya Ustadz tuh macem-macem. Kalau ngundang setting nanti saya harus turunnya begini, harus ini, pokoknya di setting gaya-gaya Ustadz settingan, gaya sombong semuanya. Ingat, orang bisa membuat satu cara dakwah yang bagus, iya, tapi jangan sampai ada niat sombong. Bisa manajemen dakwah kan penting, tapi kalau menjadikan sebab kesombongan nggak ada guna. Oke, kelas Ustadz, pondok kelihatan gede-gedean pondok, sombongnya macam-macam. Ketahuilah wahai jamaah kaum muslimin, ini adalah majelis terbesar di kota ini. Terbesar, bagus tip. Sebelahnya kecil. Ketahuilah kaum muslimin, ini majelis terlama, paling berkah, kalian paling lama di sini. Ustaz sebelahnya sombong semuanya ini. Ustaz sebelahnya sombong. Sebelahnya lagi apa? Ini majelis biarpun tidak banyak yang hadir orangnya, tapi ingat, bukankah ada ustadz ini pernah datang ke sini, syekh ini pernah datang ke sini, habib ini datang ke sini, masya Allah, ini telah didatangi orang-orang. Gaya sombong itu macam-macam bentuknya. Kalau sudah sombong ada hasud, nggak mau orang lain mengungguli dia. Saya mulai dari hasudnya ustadz dulu deh. Ustadz punya hafalan Al-Quran dan sebagainya, sebelahnya ustadz alim dalam ilmu fikih, sama-sama punya pondok madrasah. Kata Ustadz Al-Qurannya, wahai jamaah santri, kamu harus berpegang dengan Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran kalamullah. Waduh, nasihatnya bagus. Ujungnya apa? Apa artinya orang faham ilmu fikih kalau bacaan Al-Qurannya kurang baik, tajwidnya nggak bener? Sudah nganyang tetangganya. Ustadz sebelahnya, wahai para jamaah, kita itu diperintahkan oleh Allah dan dilarang. Bagaimana mungkin ada larangan dari Allah, ada perintah dari Allah? Yang melanggar larangan dosa, yang tidak menjalankan perintah dosa. Cuman bagaimana mungkin kita bisa kenal larangan dan perintah kecuali belajar ilmu fikih? Ketahuilah anakku, ilmu fikih adalah ilmu yang paling penting. Apa artinya orang hafal Quran kalau enggak? Nah, ini kelas ustadz sebelah. Sehingga ustadz kalau ketemu ustadz bukan dengan senyum, bukan kebahagiaan. Mestinya kan sama ustadz kan asik. Masya Allah ya ustadz. Kalau ini ustadz baik-baik ketemu di masjid, assalamualaikum ustadz. Oh ya ustadz, masya Allah. Ustadz, Quran antum tuh masya Allah. Saya itu dari kecil hanya belajar fikih ya ustadz. Ini yang benar. Jadi santri saya kalau belajar fikih oke, tapi baca Al-Qurannya jelek. Ustadz, antum bisa tidak bantu saya ngajari santri saya Al-Quran? Ustadz, Qurannya lebih canggih lagi. Ya Ustadz, saya itu terlambat ngafal Quran, sehingga saya hafal Quran sudah tua, nggak sempat belajar fikih, sehingga saya hanya hafal Quran. Oke Ustadz, ana mau ngajar ke tempat antum, tapi antum ngajar tempat saya. Saya ngajar Quran santri ente ajar fikih santri saya. Mestinya kan begitu. Cuman sombong, nggak bisa senyum. Allah, senyum itu kan gayanya Nabi ya enggak? Nggak senyum. Wajahnya meliriknya tuh serem. Allah. Nah, saya mulai dari ustadz. Anda nggak usah mencari-cari, yang Anda punya permasalahan sendiri kok. Ini kan permasalahan ustadz. Nanti Anda langsung lihat ustadz sana, enggak, ini tidak, sama dari ustadz. Kemudian si kaya. Coba kalau orang kaya hatinya hati yang baik, mudah berbagi, apakah kebayang dia bohong dalam bisnis? Cuman karena dia ambisi menjadi orang pengen paling kaya, sudah buta gelap mata.